Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Nisa, masih di channel Mr. and Mrs. Yonata. Nah, video kali ini masih merupakan rangkaian dari video mengajar saya untuk mata pelajaran akuntansi pemerintah atau akuntansi lembaga. Nah, untuk materi yang akan saya ajarkan pada video kali ini yaitu materi bagian ketiga di akuntansi beban dan belanja SKPD. Nah, adapun yang akan saya ajarkan yaitu tentang praktikum akuntansi SKPD Dinas Perhubungan Kota Semarang. Nah, hari ini bagaimana proses mengajar saya dengan kelas 11 akuntansi SMK Maitreya Wirabata? Let's check it out. Data neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dibuat dari buku besar yang ada di halaman 263 sampai dengan 268. Nah, kemudian didapatlah hasil neraca saldonya yaitu Rp22.394.400 di debit dan kreditnya. Oke. Kalau neraca saldo awal ini bisa berarti buat ya. Cindico bisa buat Apa, Bu? apa? Buat apa, Bu? Buat neraca saldo bisa. Bisa. Oke. Nah, setelah buat neraca saldo, kemudian kan ada jurnal penyesuaian, ya. Jadi jurnal penyesuaian ini diambil dari soal di halaman halaman 259. Yang punya buku silakan buka bukunya halaman 259. Oke. Yang punya buku ada siapa aja? Valencia punya buku ya? Ada, Bu. Oke, Valencia, Ibu boleh minta tolong kamu bacain soal untuk data penyesuaian yang ada di halaman 259 yang pertama. Langsung dari persediaan bahan pakai Iya. habis ya, Bu? Iya, di situ. Persediaan bahan pakai habis yang masih tersisa sebesar Rp136.500.000. Oke. Nah, kalau kalian lihat di awal pada neraca saldo awal kita punya persediaan bahan pakai habis senilai 126 juta. Lihat kan Valencia? Valencia? Iya, Bu. Nah, kemudian dia bilang tadi di data penyesuaian bahwa kita punya persediaan sekarang menjadi 136.500.000. Artinya persediaannya bertambah atau berkurang, Valencia? Bertambah. Nah, kalau dia persediaannya bertambah, berarti di dalam jurnal penyesuaiannya kita tambahkan persediaan bahan pakai habisnya. Ya, Ibu, gedein layarnya. Nah, persediaan bahan pakai habisnya kita tambahkan. Persediaan bertambah di sebelah Debit. di sebelah debit. Nah, berapa nilainya? Yaitu selisih antara 136.500.000 dengan yang saldo awal tadi 126 juta. Berapa selisihnya? 10.500.000. Oke. Nah, kemudian pada transaksi tanggal 26 Maret yang ada di buku halaman 258 ya. Pada tanggal 26 Maret, Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Perhubungan menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis kantor sebesar 63 juta. Nah, dari sini dia mencatatnya itu menggunakan pendekatan beban, ya. Nah, maka pada saat kita di jurnal penyesuaian ini pun mencatatnya itu mencatat penyesuaiannya juga menggunakan pendekatan beban. Nah, maka kalau menggunakan pendekatan beban berarti bebannya dianggap berkurang sebesar 10.500.000. Oke ya, sampai di jurnal penyesuaian yang pertama ini ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Selain Valencia, ada lagi yang punya buku? Selain Valencia, ada lagi yang punya buku? Ada, Bu. Oke, Saya siapa? ada, Bu. Saya ada. Oke, Sylvia ya? Oke, Sylvia boleh Ibu coba kamu bacakan soal penyesuaian di halaman 259 yang kedua? Nomor 2. Ya. Piutang retribusi yang
yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp6.300.000. Oke. Nah, di neraca saldo awal terdapat nilai piutang retribusi ya. Berapa piutang retribusi ini Bu tunjuk Sylvia? 105 juta. 105 juta. Nah, dari yang nilai 105 juta ini diperkirakan tidak dapat ditagih senilai 6.300.000. Jika dia diperkirakan ya, berarti diperkirakan tidak dapat ditagih, maka diperkirakan tidak bisa dibayar sebesar 6.300.000, ya kan? Nah, maka berarti itu akan menyebabkan beban apa namanya? Beban apa sih? Kerugian piutang. Iya, beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang bertambah di sebelah Debit. Oke, nah, jadi kalau beban kerugian piutangnya ini nama akun yang disediakan yaitu beban penyisian piutang pendapatan. Jadi mau beban kerugian piutang ataupun beban penyisian piutang sebenarnya sama. Tapi untuk menyeragamkannya kita gunakan beban penyisian piutang pendapatan ya. Oke. Yang berikutnya di kreditnya kenapa ada penyisian piutang pendapatan, Sil? Penyisian piutang pendapatan. Ini Dicatat sebagai ini merupakan apa, Sil? Merupakan akun kontra dari piutang ya. Jadi kalau piutang saldo normalnya di sebelah kredit. debit kan, piutang. Nah, maka kalau penyisian piutang saldo normalnya di sebelah Kredit. Oke ya. Nah, baru sampai di soal yang kedua. Ada pertanyaan? Guys, untuk dari soal penyesuaian yang kedua ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Belum ada, ya? Bu. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke soal yang ketiga. Saya punya buku, saya? Tidak, Bu. Nggak punya. Selain, lalu siapa lagi yang punya? Hendrianto punya buku? Ada, Bu. Rizky ada, Ki? Ada, Bu. Oke, coba Rizky dulu. Yang mana, Bu? Nomor 3 ya, Yang Bu? ketiga, iya, Ki. Penyusutan pada periode 2017 adalah A. Oke, untuk penyusutan yang pertama ini, Rizky bacain yang A sampai D dulu. Oke, Bu. A. Penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 336 juta rupiah. B. Penyusutan alat kantor sebesar 42 juta rupiah. C. Penyusutan alat rumah tangga sebesar 21 juta rupiah. D. Penyusutan komputer sebesar 130.200.000 rupiah. Oke, nah kalau kalian dengar yang dibilang sama Rizky tadi atau yang punya buku bisa perhatikan bahwa soal penyusutan yang ketiga mulai dari yang A sampai ke D itu semuanya dia mau menyusutkan peralatan ya, mulai dari alat angkutan darat bermotor, alat kantor, alat rumah tangga dan komputer itu merupakan peralatan yang keempat itu. Nah maka disatukan nama akunnya untuk mencatat penyusutannya ini tadi, yaitu dengan menggunakan apa? Akun apa Rizky? Beban penyusutan peralatan. Jadi semuanya digabung menjadi peralatan ya. Karena ini mau mencatat penyusutan, berarti yang bertambah di debit adalah beban penyusutan peralatan. Nah, nilai 529 juta ini dari mana, Ki? Total dari 336 sampai dengan 130.200. Iya, 130.200 ya. Jadi ini nah ini kan semuanya ditambahin ya, dari 336 juta ditambah 42 juta ditambah 21 juta ditambah dengan 130.200. Oke, nah dengan bertambahnya beban penyusutan peralatan maka bertambah juga akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi akumulasi penyusutan saldo normalnya di sebelah kredit. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan guys? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ke penyusutan yang E. Siapa lagi yang punya buku? Cindy Hartono punya buku? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Charlene punya buku? Nggak ada juga. Nggak ada, Bu. Heliana? Nggak ada. Nggak ada. Siapa lagi yang punya buku? Wilson, Bu. Siapa? Wilson. Oke, Wilson. Silakan Wilson yang kelima. Yang E. 3E. 3E. Iya, 3E. Halaman 259. Ya, Bu. Penyusutan bangunan gedung tempat kerja sebesar 367.500.000. Oke, nah kita mau menyusutkan bangunan gedung tempat kerja. Berarti bertambah beban apa, Son? Beban bangunan gedung. Beban Penyusutan
penyusutan. Iya, beban penyusutan bangunan gedung. Beban bertambah di sebelah mana, Wilson? Debit. Di sebelah debit. Berarti di debitnya bertambah beban penyusutan gedung senilai 367.500. Kalau ada beban penyusutan, berarti akun tandingannya adalah Akumulasi penyusutan bangunan Iya. gedung. Oke, akun tandingannya adalah akumulasi penyusutan bangunan gedung. Nilainya sama, yaitu 367.500. Oke, thank you Wilson. Yang lain ada pertanyaan? Oke, Bu. Oke, Ada. lanjut. Ada yang punya buku lagi? Ada lagi yang punya buku? Di kelompoknya Budi ada yang punya buku, Bud, di belakang? Halo? Fiona punya buku, Fiona? Kayaknya nggak ada semua, Bu. Oh, yang belakang itu kayaknya nggak ada semua ya? Oke, kalau gitu balik lagi ke Valencia. Halo, Valen. Iya, Bu. Oke, Valen, Ibu minta tolong lagi yang soal penyesuaian yang keempat. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus yang sudah menjadi hak Pemda sebesar 126 juta rupiah. Oke, nah guys, di awal atau di neraca saldo awal ini ada pendapatan diterima di muka ya. Ini artinya adalah SKPD Dinas Perhubungan sebelumnya telah menerima uang muka dari wajib pajak, oke, dari retribusi ya, dari wajib pajak itu untuk sebagai retribusi tempat parkir khusus. Nah, dia udah terima uangnya, tapi waktunya padahal belum berjalan. Nah, uang yang diterima senilai 189 juta. Nah, dari yang 189 juta ini, yang sudah menjadi hak pemerintah adalah senilai 126 juta. Maka artinya jika sudah menjadi hak pemerintah, berarti utangnya ini tadi atau pendapatan diterima di mukanya menjadi bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang, Valencia? Maaf Bu, kurang kedengaran. Oke, pendapatan diterima di muka ini tadi kan utang ya? Iya. Oke, nah dari pendapatan diterima di muka ini yang sudah menjadi hak pemerintah adalah senilai 126 juta. Berarti utangnya ini tadi harus kita apain? Kurangi. Utang berkurang di sebelah debit. Nah, maka di debitnya pendapatan diterima di mukanya berkurang sebesar 126 juta. Oke, kenapa di sini ada pendapatan retribusi tempat parkir LO Valencia? Karena pendapatan retribusinya sudah menjadi hak Pemda ya Bu. Iya, karena jika sudah menjadi hak Pemda, berarti itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan LO. Nah, pendapatan LO bertambah di sebelah kredit. Oke ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum. Belum ya? Oke, kita lanjut. Setelah membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo awal, maka yang berikutnya kita membuat neraca lajur atau worksheet. Nah, oke. Jadi ini semuanya kita pindahkan ke neraca saldo awal itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di hasil akhirnya aja dulu ya. Di neraca saldo terdapat saldo debit dan kredit senilai 22.394.400 ini diambil dari saldo yang ada di neraca saldo awal ya, dari sini. Oke. Kemudian untuk neraca neraca lajur bagian penyesuaian itu diambil juga totalnya dari jurnal penyesuaian yang ada di sheet penyesuaian, yaitu senilai 1.039.500.000. Ini dia nilainya, 1.039.500.000. Sampai sini jelas? Jelas, Bos? Jelas. Oke. Nah, kemudian kita sampai di NSP. Ya, Ibu mau sama siapa nih ya? Kita lihat dulu. Alex. Jangan lagi hilang suaranya, Lex. Kenapa, Bu? Oke, Alex bisa lihat layar Ibu ya? Bisa. Oke, ini gampang nih, Lex. Oke, kita lihat
ya Lex, sebentar. Penyesuaian. Oke. Untuk beban bahan pakai habis Lex, ya. Nampak nggak yang ibu blok itu Lex? Ya. Oke. Beban bahan pakai habis di neraca saldo sebelah debit saldonya ada berapa Lex? Di neraca saldo kan, Bu? Ya, yang di neraca saldo ini berapa? 63 juta. 63 Juta. juta. Kemudian di penyesuaian ya timbul di sebelah kredit senilai 10.500.000. 10.500.000. Nah, jika beban bahan pakai habis ini saldo normalnya di mana sebenarnya Lex? Di debit. Di debit. Maka kalau debit ketemu kredit harus diapain Lex? Dikurang ya kan? Nah, berarti 52.500.000 ini didapat dari mana Lex? Neraca saldo debit lalu dikurang penyesuaian kredit. Iya, atau 63 juta dikurang dengan 10.500.000. Oke, bagus. Sampai sini bisa. Nah, kemudian beban bahan pakai habis ini Lex merupakan akun yang tergolong ke dalam akun LRA, LO atau neraca. Menurut Alex, beban LO. LO, pintar. LO. Kalau beban itu masuk ke dalam LO. Nah, maka dia di LRA-nya kosong ya kan? Nah, di LO dia bagian mana Lex? Debit atau kredit? Di LO-nya. Ya. Debit. Di debit ya kan? Maka nilai dari NSP tadi ya yang 52.500.000 dipindahkan ke dalam kolom LO yang sebelah debit. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Tidak. Gak ada. Oke, thank you Alex. Nah, setelah Alex siapa lagi ya? Charlene. Charlene bisa dengar suara Ibu? Ya, Bu. Oke, nah Charlene lihat lagi di sini misalnya penyisihan piutang pendapatan ya Charlene. Yang ini. Iya, Bu. Oke. Charlene lihat ada penyisihan piutang pendapatan. Di neraca saldo ada nggak saldonya Charlene? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Menurut Charlene penyisihan piutang pendapatan ini saldonya di mana? Debit atau kredit? Di kredit. Ya. Bentar, di kredit karena dia merupakan akun kontra dari Piutang. Nah, kemudian di neraca saldo nilainya 0. Kemudian di penyesuaian sebesar 6.300.000 di sebelah kredit. Maka kalau di neraca saldo setelah penyesuaian nilainya jadi berapa, Charlene? 6.300.000 juga, Bu. 6.300.000 juga kita letakkan di sebelah debit atau kredit? Kredit. Iya, kita letakkan di sebelah kredit ini ya, neraca saldo setelah penyesuaian sebelah kredit. Nah, kemudian Charlene, beban penyisihan piutang ini merupakan akun apa? Akun LRA kah, akun LO kah, atau akun neraca? LO, Bu. Akun LO. Kenapa akun LO, Nak? Karena dia penyisian piutang pendapatan ya, Bu. Oke. Nah, penyisian piutang pendapatan ini Charlene merupakan bagian dari akun neraca ya, karena dia golongan akunnya nomor akunnya satu ya. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa nomor akun 1 sampai dengan nomor akun 3 ya, atau dari harta sampai dengan ke ekuitas itu merupakan golongan akun neraca. Sedangkan akun pendapatan LRA dan akun belanja itu merupakan bagian dari akun LRA. Ya, kemudian pendapatan LO dan beban baru merupakan bagian dari akun LO. Paham ya, Charlene? Ya, Bu. Oke, maka pada saat di jurnal neraca saldo setelah penyesuaian, kan saldonya di kredit sebesar 6.300.000. Maka akan kita masukkan langsung ke dalam kolom apa tadi, Charlene? Neraca, Bu. Kolom neraca sebelah debit atau kredit? Kredit. Kredit. Oke ya. Bisa sampai di sini, Charlene? Bisa, Bu. Oke, thank you, Charlene. Thank you, Bu. Next ada Erliani. Ya, Bu. Oke. Nah, Erliani sekarang Erliani lihat gak yang Ibu blok ini apa? Akun apa yang Ibu blok?
pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO. Oke. Nah, di neraca saldo ada nggak saldonya Erliani? Nggak ada, Bu. 0 ya. Nah, menurut Erliani pendapatan retribusi khusus parkir LO ini saldo normalnya debit atau kredit? Kredit. Kredit ya, karena dia merupakan pendapatan. Nah, kemudian di penyesuaian dia bertambah di sebelah kredit senilai 126 juta. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian sekarang saldonya menjadi berapa Erliani? 126 juta sebelah Pintar. kredit. Iya, pintar sekali. 126 juta di sebelah kredit. Nah, kemudian pendapatan LO ini merupakan bagian dari akun apa? LO, LRA atau neraca? LO. LO, maka akan kita masukkan ke dalam kolom LO. LO sebelah debit atau kredit, Nak? Kredit. Oke, pintar. Berarti bisa ya. Kita masukkan ke dalam kolom LO sebelah kredit. Kredit. Oke, thank you Erliani. Ya, Bu. Nah, kemudian berikutnya ada Frankie. Halo Frankie. Halo. Oke. Nah, Frankie, kita lihat di sini ya, Frank, bahwa neraca saldonya sudah balance belum nih? Debit sama kreditnya Frankie. Halo Frankie. Bawa yang mana, Bu? Ini yang Saldonya? ini ya, neraca saldo, Ya, Bu. debit sama kreditnya udah balance belum? Udah, Bu. Udah. Kemudian di penyesuaian, debit sama kreditnya sudah balance atau belum? Udah, Bu. Udah. Oke, kemudian di NSP, debit sama kreditnya sudah balance belum? SP. Ya, nih yang NSP nih. Nggak nampak, Bu. Nih, yang Ibu blok. Oh, udah, Bu. Balance kan? Oke, sekarang kita lihat ke Udah, Bu. yang di Ya. LRA ini. Nah, LRA ini sudah balance belum, Frank? Yang LRA, yang hijau ini. Tergantung. Kamu lihat balance Oh, atau yang enggak? hijau belum? Enggak balance kan? Belum. Mana yang Tapi lebih kalau, besar? kalau kreditnya kalau ditambah bawah itu balance. Oke, sekarang Ibu tanya, mana yang lebih besar, Frank? Debit kah atau kredit? Apa ya? Nilainya yang lebih besar, nilai debit ini atau nilai kredit ini? Yang hijau-hijau ini, mana yang lebih besar, debit atau kredit? Debit. Debit kan? Nah, maka untuk Debit. biar balance, biar nilainya sama sesuai dengan yang debit, maka Debit. nilai debit ini dikurangi dengan yang kredit hijau ini. Ya. Maka selisihnya 3 miliar 945.900.000. Oke ya, Frank? Oke, Bu. Oke, nah kemudian kalau sudah dibuat selisihnya, lalu kita total seperti yang kamu bilang tadi, yang 934 ditambah 3945, baru hasilnya Balance. balance. Bu. Oke ya. Balance. Nah, kemudian di LO-nya Frankie, ya, yang di LO ini mana yang lebih besar nilainya, debit atau kredit? Dia juga, Bu. Hah? Mana yang lebih Debit besar? juga. Debit juga, ya. Jadi Debit. kalau pernah nggak yang lain ya selain Frankie, pernah nggak Ibu jelasin waktu di kelas bahwa nanti jika LRA-nya selisihnya kita taruh di kredit, maka di LO-nya nanti selisihnya ada di debit. Pernah nggak Ibu bilang kayak gitu? Halo? Halo? Yang lain selain Frankie? Ya, Bu. Ya, Bu. Pernah nggak Ibu bilang Bu. kalau di Pernah. LRA kan nanti selisihnya kredit, berarti nanti di LO selisihnya debit. Pernah nggak Ibu bilang gitu? Pernah. Oke, nah kalau pernah Ibu bilang seperti itu, maka sekarang Ibu klarifikasi bahwa tidak selamanya kalau misalnya di LRA selisihnya kredit, maka di LO selisihnya harus di debit. Tidak selamanya seperti itu. Ya, maka LRA ya sendiri LRA, LO ya sendiri LO, ya. Jadi jika sekarang pokoknya patokannya adalah jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka selisihnya itu ditaruh di tempat yang lebih kecil. Begitu juga dengan di LO. Jika debitnya lebih besar daripada kreditnya,
selisihnya tetap ditaruh di sebelah yang lebih kecil. Gitu. Oke? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Bu. Nah, maka dari LRA maupun LO dua-dua selisihnya itu ditaruh di sebelah kredit. Maka yang kuning dan yang orange ini ya, dua-duanya kan ada di sebelah kredit. Nah, sekarang kalau kita tambahkan antara 892.500 ini dengan 1058400 ini, hasilnya akan menjadi 1950.900 atau 1.950.900.000. Balance gak ini, Frank? Halo, Frankie. Ya, Bu. Udah balance belum sekarang? Balance. Udah balance ya. Nah, maka Udah, Bu. sekarang lihat di neracanya. Nah, di neraca kreditnya ada 21.470.400.000. Sedangkan di debitnya 16.466.100.000. Nah, maka dua-dua nilai yang kuning dan orange ini yang ada di kredit dan kredit ini tadi, kredit LRA dan kredit LRA dan kredit LO, dua-duanya ini kita pindahkan ke dalam neraca sebelah mana, Frank? Debit, Bu. Sebelah debit. Debit. Nah, maka kita totalkan, Frank. Dari 16 ditambah 39 ditambah 10.58400 ini hasilnya sekarang menjadi 21.470.400.000. Bu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Gak ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada Isi mau kita tanya. lanjut lagi ke jurnal ke laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup LRA. Oke, thank you Frankie. Oke, ya 10 menit lagi mati lagi deh nih. Sekarang ada Jen. Halo Jen. Jen. Jen, please jawab Ibu. Halo Jen. Oke. Sepertinya si Jen tidur. Kemudian apa nih ya? Mardiana? Halo Mardiana. Halo Mardiana. Ya, Oke, Mardiana bisa lihat layar Ibu? bisa. Oke, nah sekarang kalian bisa latihan juga ya di layar punya kalian itu. Nah, Mardiana ya tadi? Ya, Bu. Oke, ini referensinya belum masuk ya? Oke, Mardiana tahu nggak komponen untuk membuat laporan realisasi anggaran? Belum tahu ya. Nah, ini kan baru pertama Ibu jelasin ya sama kalian. Maka untuk membuat laporan realisasi anggaran ini komponennya hanya pendapatan LRA dan belanja. Apa aja komponennya? Pendapatan LRA sama belanja. Pintar. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya kalau seandainya ini Ibu buang gitu ya? Nah, jadi pendapatan LRA ini semuanya kita ambil dari neraca lajur, ya. Nah, lihat di neraca lajur kamu yang LRA-nya. Nah, ini kan yang terisi. Di sebelah kredit kan pendapatan LRA. Maka di sini Mardiana coba hitung ada berapa pendapatan LRA-nya. Ini berapa? 1, 7. 2, Ada 7. 4, 5, Salah. 6, 7. Ada berapa pendapatan LRA-nya? 7, Bu. 7. Ada 7 ya. Nah, maka yang 7-7-nya ini kita pindahkan ke dalam laporan realisasi anggaran bagian pendapatan LRA. Ya, jadi ini tadi juga banyaknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kelebihan. Oke, nilai yang ini kita ambil dari mana? Dari LRA. Iya, dari yang Bagian LRA di neraca lajur ini tadi ya. Nih, yang 157.500 sampai dengan 63 juta.
ya kan? 157.500 sampai dengan 67 juta. Paham ya sampai sini Mardiana? Paham, Bu. Oke, nah kemudian nilai yang 934.500.000 ini diambil dari mana, Mardiana? Total dari pendapatan ketujuh itu, Bu. Iya, pintar. Ini di total dari 157.500 sampai dengan 63 juta. Oke ya? Iya. Nah, baru berikutnya Mardiana, ini yang kalau belanja ini diambil dari mana? Ambil dari akun nomor 5 ya. Bagian LRA. Oke, yang belanja ini juga diambil dari neraca lajur. Nah, kalau dia neraca lajur, kita ambil yang bagian belanjanya tadi, ya kan? Yaitu mulai dari belanja gaji dan tunjangan sampai dengan belanja modal. Nah, ini kita pisahkan antara belanja operasi dengan belanja modal. Kalau dia belanja operasi berarti mulai dari belanja gaji dan tunjangan sampai dengan Perjalanan dinas. iya, sampai dengan belanja perjalanan dinas, yaitu dari 924 juta sampai dengan 50.400.000. Inilah dia. Ya, 924 juta sampai dengan 50.400.000. Jadi yang 1 miliar ini didapat dari mana? 1 miliar itu total dari belanja operasi. Iya, total dari belanja operasi, yaitu dari 924 juta ditambah dengan sini sampai sini ya. Sampai 50 ya. Oke, ya. Thank you Mardiana. Nah, kemudian belanja modalnya juga sama. Kita ambil dari neraca lajur, mulai dari pengadaan komputer sampai dengan pengadaan bangunan gedung tempat kerja. Totalnya dari 462 juta sampai dengan 1.890 juta. Baru didapatlah hasilnya senilai berapa, Mardiana? 3 miliar 822 juta. Iya, 3.822 juta. Nah, kalau yang 4.880.400.000 ini didapat dari mana, Mardiana? Hasil total dari pendapatan, total belanja modal sama total belanja operasi. Oke. Tambah semua. Nah, kalau yang 4 miliar ini sayang diambil dari total belanja sama belanja modal. Hah? Baru dikur. Ya, ini yang 4 miliar adalah jumlah belanja operasi ditambah dengan jumlah belanja modal, dapatlah 4 miliar. Kemudian untuk mencari selisih antara total pendapatan dengan total belanja ya, kita kurangkan. Nah, pendapatan dikurang dengan belanja ya, 934.500.000 dikurangin dengan 4 miliar, mana yang lebih besar? Pendapatan atau belanja? Belanja. Yang lebih besar adalah belanja, maka hasilnya pasti negatif ya. Ini jadi selisih antara 934 dengan 4880. Nah, kalau dia negatif harusnya menjadi surplus atau defisit? Defisit LRA, Bu. Pintar. Nah, jadi kalau dia negatif menjadi defisit LRA. Oke ya, thank you Mardiana. Nah, kemudian setelah kita membuat laporan realisasi anggaran ini, maka kita buat jurnal penutupnya. Nah, Mardiana tahu nggak cara membuat jurnal penutup? Sudah lupa, Bu. Sudah lupa ya? Ya. Oke. Kalau kita membuat jurnal penutup itu guys, maka kan yang tadi akun di LRA ini ada pendapatan LRA dan belanja ya. Oke, maka yang mau ditutup itu dua akun ini, belanja dengan pendapatan. Nah, pendapatan saldo normalnya di mana, Mardiana? Pendapatan saldo normal di Kredit. Nah, kalau mau membuat jurnal penutup, itu caranya adalah kita memindahkan posisi saldo normalnya. Jadi kalau pendapatan saldo normalnya itu di sebelah kredit, kalau mau ditutup pindah ke sebelah debit ya. Maka di debitnya ini di jurnal penutup kita masukkan semua total pendapatan tadi. Mulai dari pendapatan retribusi yang nilainya 157 sampai dengan 63. Oke ya. Nah, jadi tadi gimana caranya? Dibalikin ya. Iya, dibalikan. Yang harusnya kredit menjadi di debit. Oke ya. Nah, begitu juga dengan mau menutup belanja. Oke. Kita menutup belanja yang saldo normalnya di mana? Saldo normalnya di debit. Di debit, kita tutup di sebelah kredit. Nah, kalau kita lihat tadi nilai belanja sama bebannya, pendapatan sama belanjanya tadi kan nggak balance ya? Ya nggak? Tadi pendapatannya lebih kecil daripada
belanja. Maka tadi ada defisit senilai 3 miliar. Ya kan? Nah, maka pun juga berarti nilai debit ini ya, nilai debit ini lebih kecil daripada nilai kredit yang ada di sini. Oke? Nah, Ya, Bu. selisihnya tadi sesuai dengan yang defisit tadi, yaitu senilai 3 miliar ini. Oke? Maka yang 3 miliar inilah kita tutup di sebelah sini nilainya. Oke. Sampai di sini tadi kita mau buat selisihnya tadi ya. Selisihnya dicatat sebagai apa tadi, Mardiana? Total pendapatan ya, Bu? Atau defisit? Nah, ini tadi kita akan catat jurnal penutupnya dengan menggunakan akun surplus atau defisit LRA. Oke. Nah, jadi ini tadi diambil dari mana nilai selisihnya? Kita ambil dari selisih yang ada di surplus defisit tadi, ya. Di sini tadi, yaitu yang nilainya berapa, Mardiana? Yang nilainya 934.500.000. Ya, 3 miliar 945 ini tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah, berarti berikutnya cobalah kita jumlah. Udah sama atau belum? Oke. Nah, udah sama belum Mardiana jumlahnya? Udah. Kreditnya? Iya. Udah ya. Nah, nilainya sampai di sini 4.880.400.000. Oke. Nah, kemudian setelah kita menutup akun pendapatan dan belanja, berikutnya kita akan menutup akun surplus dan defisit ini tadi. Oke, Mardiana? Ya, Bu. Nah, gimana cara menutup akun surplus dan defisitnya? Dikurang ya, Bu. Yang cara menutupnya adalah surplus defisit LRA ini tadi kan saldonya ada di debit. Maka kita tutup, pindahkan menjadi di sebelah kredit. Pintar ya. Jadi kita tutup di sebelah kredit, kita paste ya. Kita paste, kemudian taruh di sebelah kredit. Nah, ditutupnya nilainya sama. Ya. Oke. Nah, ditutupnya nilainya sama, yaitu 3 miliar 945.900.000. Nah, dia bilang ya di sini menutup akun surplus defisit LRA-nya ke dalam akun apa? Ke dalam akun ekuitas. Berarti di debitnya kita taruh apa, Mardiana? Modal. Iya, bukan. Ya. Ekuitas ya. Kita tutup dengan ekuitas di sebelah debit. Nilainya sama, yaitu yang 3 miliar ini tadi. Oke? Sudah, sampai di sini nilai debit dan kredit total bawah ini udah balance belum, Mardiana? Yang mana, Bu? Yang ini yang ikut itu nih. Udah balance belum? Oh, udah. Udah ya. Nah, jadi pertama kita menutup akun surplus defisit LRA. Yang kedua yang pertama kita menutup akun belanja dan pendapatan LRA. Yang kedua kita menutup akun surplus defisit LRA. Nah, yang ketiga kita akan menutup akun perubahan sal ke ekuitas. Kenapa? Karena pada saat kita membuat jurnal laporan realisasi anggaran atau membuat jurnal pelaksanaan anggaran, pada saat kita mau membuat jurnalnya kan kalau belanja di debit, terus di kreditnya ada akun apa? Perubahan apa, Mardiana? Hah? Tahu, Bu. Kalau misalnya membuat jurnal LRA atau jurnal pelaksanaan anggaran, ya, kalau misalnya yang timbul di debit ada akun belanja, pasangannya pasti akun perubahan sal. Begitu, ya kan? Nah, begitu juga pada saat kita mau mencatat pendapatan LRA. Pendapatan LRA-nya di sebelah kredit, lalu di debitnya apa? Perubahan sal. Berarti
selain mau menutup akun pendapatan dan belanja, lalu kita mau menutup surplus dan defisit LRA, dan yang ketiga kita akan menutup akun perubahan SAL. Oke ya, perubahan SAL yang ada di dalam neraca lajur. Nih, akun perubahan SAL yang ada di neraca lajur posisinya sebelah mana nih? Di neraca lajur ya, Bu? Ya, yang di neraca lajur ini posisinya di sebelah mana? Kredit. Sebelah kredit. Maka untuk menutupnya, yang kredit ini kita pindahkan ke sebelah Debit. debit. Nilainya berapa nih? 3.945.900. Iya, berarti nilainya sama dengan yang ini kan? Ya, sama. Sama kan? Nah, ya enggak? Ya, Bu, Ya sama. kan? Nah, maka kita tutup sekarang perubahan salnya tadi di kredit kan? Kredit berarti pindahkan ke sebelah Debit. debit. Berarti di debitnya ada perubahan sal. Oke, yang megang laptop sambil dikerjain di laptopnya, jadi kamu bisa lihat. Oke ya, perubahan sal di debit nilainya sama. Oke, nah ditutup ke dalam akun apa tadi? Tutup ke dalam akun apa, Mardiana? Ke dalam akun Ekuitas. ekuitas. Berarti sekarang di kreditnya kita buat ekuitas. Ekuitas. Nilainya sama 3 miliar. Oke, sekarang kita lihat hasil akhirnya debit dan kredit sudah balance atau belum? Balance nggak, Mardiana? Balance. Balance. Sampai di sini bisa membuat jurnal sampai di sini bisa membuat laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup LRA? Bisa. Yang lain bisa? Bu, Ya? boleh tanya? Boleh. Ini siapa yang nanya? Febriana. Oke, ya silakan Feb. Contohnya kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari bebannya gimana, Bu? Nah, jika pendapatannya lebih besar daripada belanjanya, berarti itu kan hasilnya surplus kan? Nah, Iya. nah kalau dia surplus berarti nanti kan nilainya cara membuat jurnal penutupnya kan sama nih ya, Feb. Pendapatan ditutup di sebelah debit, belanja ditutup di sebelah kredit, ya kan? Nah, Iya. nanti kan nilai ini lebih besar daripada nilai ini. Maka selisihnya berarti bukan di debit, selisihnya nanti ada di sebelah Ini yang selisih yang kuning ini. Oh, oke. Nah, yang kuning ini nanti bukan di debit dia, Feb. Jadi dia di sebelah kredit. Jelas ya, Feb? Oke. Oke. Nah, Jadi kalau terus pada saat kamu mau menutup surplus defisit LRA-nya, tadi kan ini dia di sebelah mana? apanya, Bu? Surplus defisit LRA-nya waktu di jurnal ini sebelah mana? Kredit kan? Ya, kredit yang di sini. Berarti pada saat mau menutup di sini dia pindahkan ke sebelah Debit. ya kan, Feb? Nah, kalau perubahan salnya kamu lihat dari neraca lajur. Kalau dia perubahan salnya nilainya ada di kredit, ya maka tetap aja kamu buat dia nanti di jurnal penutupnya perubahan sal di debit dan ekuitas di kredit. Oke, Feb? Oke. Iya, bagus sekali pertanyaannya, Feb. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke laporan operasional dan jurnal penutup laporan operasional. Oke. Nah, pada dasarnya untuk membuat laporan operasional ini dengan membuat LRA itu sama, hanya saja komponennya yang berbeda. Kalau di laporan LRA tadi yang mau dimasukkan adalah pendapatan apa? LRA. Sedangkan kalau di laporan operasional berarti yang mau dimasukkan adalah pendapatan LO. Nah, terus kalau di LRA tadi yang dimasukkan belanja. Sedangkan di laporan operasional yang dimasukkan adalah beban ya. Nah, ngambil ini semua, ngambil data pendapatan LO dan beban ini sama-sama dari neraca lajur, diambil dari neraca lajur, hanya saja yang diambil dari kolom LO. Ini dari kolom LO ini ya. Dari sini yang orange kita ambil nilai pendapatan LO dan bebannya. Oke. Nah, kemudian jadi mau diskusi sama siapa ya? Manage partisipan. Budi udah minggu yang lalu, Bud. Siapa yang belum nih?
Reni belum ya? Minggu lalu Reni. Halo Reni. Sepertinya Reni tidak ada suara. Seas? Halo Seas? Seas, can you hear me? Halo? Susanti baru. Saya. Oke, kedengaran ya Seas? Ya. Nah, sekarang Ibu mau diskusi dengan Seas. Oke? Nah, Seas, Ibu mau tanya, nilai yang 892.500.000 ini diambil dari mana Seas? Didapat dari mana? Dari total pendapatan itu. Iya, LO. dari total pendapatan LO ya. Kita tambahkan mulai dari 157 sampai dengan 126 juta. pintar sampai 126 juta. Terus kalau beban kan dia nggak ada pisah-pisah ya, nggak ada beban kayak belanja Iya. tadi ada belanja operasional sama belanja modal. Nah, jadi kalau yang 1.950.900 ini dia dapat dari mana sih, As? Dari total beban. Ya, dari total beban ya, yang 924 sampai 367. Oke? Nah, Ya. kalau saya lihat di sini, mana yang lebih besar nilainya, pendapatan LO atau beban? Beban. Beban ya, yang lebih besar nilai beban. Maka kalau lebih besar nilai bebannya, hasilnya surplus atau defisit, saya. Defisit. Defisit ya, Eh. maka ya pintar. Jadi ini hasilnya adalah defisit LO. Oke? 892 dikurang 1950. Bisa ya? Ya. Oke, nah kalau mau buat jurnal penutupnya ini di LO, sama nggak caranya saya dengan yang untuk membuat jurnal penutup LRA? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Ya, kenapa ada pendapatan di debit, Syas? Karena kan kita mau buat jurnal penutup. Pendapatan saldo normalnya di Kredit. kredit ditutup menjadi di sebelah Debit. debit. Ini nilainya tadi ya, kita pindahkan dari Iya. yang ini tadi. Oke, kemudian beban saldo normalnya di Debit, tapi kalau Debit. ditutup jadi kredit. pintar, ditutup di sebelah kredit. Nah, tadi hasilnya surplus atau defisit? Tadi hasilnya defisit. Defisit, berarti lebih besar beban atau pendapatan? Beban. Lebih besar beban. Maka selisihnya tadi kita catat di tempat yang lebih kecil atau di sebelah debitnya, yaitu dengan akun surplus atau Defisit LO. pintar, defisit LO. Nilainya adalah berapa, Syas? Yang debit 892.500 juta. Debit sebesar enggak, tadi dia berarti kita catat sesuai dengan nilai defisitnya ini tadi. Oke, Syas? Oh, oke. Oke, yang mau kita catat ini sesuai dengan nilai defisitnya, yaitu 1 miliar 1.058.400.000. Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat berarti jumlah debit dan kreditnya sudah balance belum, Syas? Belum. Ini debit sama kreditnya udah balance belum? Udah. Udah ya, Udah. karena kita sudah masukkan surplus defisit LO-nya. Oke, Iya. setelah kita menutup akun pendapatan dan akun beban, berikutnya yang mau kita tutup apa tadi, Syas? Yang tadi kita untuk itunya beban, Yang mau kita tutup adalah akun beban. surplus atau defisit Oh, ini yang mau kita tutup. Tadi kan beban sama pendapatannya udah kita tutup di awal. Ya. iya. Nah, sekarang kita tutup surplus defisitnya ini tadi di sebelah mana? Di debit, Debit. Sekarang kita tutup menjadi di sebelah kredit, pintar. iya kan? Kita copy surplus defisitnya, kita paste di sini. Oke, ya. Jadi sekarang surplus defisitnya di sebelah kredit, nilainya sama. Sebesar 1.858.400.000. Nah, ditutupnya dengan akun apa, Syas? Ke ekuitas. Pintar, Ekuitas, ditutup dengan akun ekuitas. Nilainya sama, yaitu 1.058.400.000. Oke, nah perbedaan antara jurnal penutup LO dan penutup LRA adalah kalau di jurnal penutup LO kita tidak ada menutup akun perubahan sal, karena akun perubahan sal itu hanya muncul di dalam jurnal LRA. Oke ya, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak. Oke, kalau tidak ada,
kita masuk. Nah, jadi tugas kalian itu nanti hanya untuk membuat LRA dan penutupnya, kemudian LO dan penutupnya. Nah, yang Ibu yang berikutnya ini Ibu hanya mau menjelaskan secara singkat saja, tapi tidak untuk kalian kerjakan. Ini nanti dikerjakan waktu kita masuk ke dalam aku pelajaran pembiayaan. Oke ya. Nah, untuk yang ekuitas ini, nah kalau mau membuat laporan perubahan ekuitas, sorry ini bukan laporan realisasi anggaran ya. Laporan perubahan ekuitas. Untuk membuat laporan perubahan ekuitas itu komponennya apa aja? Apa lagi di sini ya? Lihat wajah-wajahnya dulu. Juliana, suara mikrofonnya nggak ada ya? Sepertinya suaranya tidak ada. Panggil dulu, Bu. Sabar. Ada ya? Halo, Juliana. Katanya speakernya nggak ada, Bu. Oke, Katanya speakernya nggak ada, tapi dia tahu Ibu panggil. Oke, kalau gitu siapa nih? Stephanie Deska ada? Mana nih? Stephanie Deska. Oh, tidak ada. Dia tidak join lagi. Ada nggak kalian lihat Stephanie Deska? Tahu, Bu. Bentar. Jen ada, Jen? Baru 24. Berarti memang ada yang nggak gabung. Jen ada? Tak ada. Tak ada juga. Oke, Heliana? Halo, Heliana? Oke, Heliana tidak dengar. Siapa lagi nih ya? Reni. Halo, Reni. Oke, kalau tidak ada Reni, siapa lagi ya korban berikutnya? Febri aja lah. Feb. Halo, Feb. Ya. Nah, oke. Kamu menjadi korban berikutnya ya, Feb? Oke. Feb, lihat di sini laporan perubahan ekuitas, Feb. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas yang biasanya Febri tahu itu isinya apa aja, Feb? Lupa, Bu. Lupa ya. Oke. Nah, kalau pas kita di pelajaran akuntansi keuangan itu kan kalau kita mau buat laporan perubahan ekuitas tuh pasti ada ekuitas awal atau modal awal ya kan, Feb? Iya. Setelah ada modal awal, nanti ada laba atau rugi. Ya nggak, Feb? Iya. Oke, setelah laba atau rugi nanti ada prefer. Ya nggak, Feb? Ya kan? Nah, maka di laporan perubahan ekuitas untuk SKPD pun tidak jauh berbeda cara membuatnya. Jadi dimulai dari ada ekuitas awal. Oke, nah ekuitas awal itu diambil dari neraca yang di ini. Neraca awal ini. Nah, Oke. ini terdapat ekuitas berapa nilainya, Feb? Berapa itu, Bu? 11 miliar. Oh, 5 juta. 11 miliar 508 juta, ya kan? Ya. Nah, Ya. maka itulah yang dimasukkan, Feb, ke dalam laporan perubahan ekuitas yang sebelah ekuitas awalnya. Oke. Nah, kemudian untuk ekuitasnya ya, kemudian ini diambil dari jurnal penutup LO. Nah, di jurnal penutup LO ya, nilai ekuitasnya kan di debit. Ya nggak? Nih, ekuitasnya kan di debit. Artinya nilai ekuitasnya tidak ada kan? 0. Iya. Oke. Maka di dalam laporan perubahan ekuitas itu untuk ekuitas LO-nya ya. Nah, untuk ekuitas LO-nya nilainya sebesar 0. Oke. Nah, kemudian di dalam jurnal LRA, penutup LRA, ada ekuitas nggak, Feb? Ada. Nah, oke. Nah, kemudian ini ekuitasnya di sebelah mana, Feb? Sebelah kredit. Oh ya, ini jurnal penutup LO. Jurnal
Nah, penutup LO ekuitasnya nilai ekuitasnya sebesar yang ada di surplus defisit ini. Oke. Nah, jika ini dimasukkan nilainya sama dengan yang defisit LO yaitu 1 miliar. 1.058.400.000. Kemudian RKPPKD ini diambil dari neraca lajur bagian RKPPKD. RKPPKD bilah kredit. Bilah kredit yaitu 395. Ya, kemudian kita total dari sini sampai sini. Hasilnya berapa, Pep? Nggak nampak, Bu. Nggak nampak ya? Hasilnya 2.900.100.000. Oke. Nah, kemudian kita tambahin deh berikutnya. Ya, kita tambahkan yang 2 miliar ini dengan ekuitas awal. Nah, hasil ekuitas akhirnya adalah 14.408.100.000. Oke. Nah, kemudian kita buat laporan neraca. Untuk membuat neracanya itu isinya hanya aset, kemudian ekuitas dan liabilitas. Nah, nanti panjang perjalanannya karena waktu sudah mulai habis. Nanti Ibu jelasin aja untuk laporan perubahan ekuitas dan neracanya di pertemuan berikutnya. Oke, guys? Oke, guys. Demikianlah kegiatan belajar mengajar saya bersama siswa kelas 11 akuntansi SMK Maitreya Wirabata. Nah, jika ada masukan dari kamu, jangan lupa sertakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan, jika kamu kurang mengerti tentang apa yang saya ajarkan hari ini, sertakan juga di kolom komentar. Dan bila menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk klik like-nya dan subscribe channel kami untuk menjadikan channel ini lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa share videonya biar orang lain tahu apa yang kalian tahu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye!